Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fanca Rimanda Ayu dengan NPM 2010-303-048. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gerak bidang miring kasar. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah media dan alat raga pembelajaran IPA. Di mana dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak bidang miring kasar dengan ada fenomena, konsep gerak, ada bidang miring kasar, dan tutorial simulasi pembuatan gerak bidang miring kasar dengan aplikasi Scratch. Baik, untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang fenomena apa yang ada pada kehidupan sehari-hari mengenai gerak bidang miring kasar. Fenomena yang saya temukan yaitu pada suatu tambang batu, pekerja merencanakan pemindahan batu-batu besar hasil tambang untuk dipindahkan dan didorong ke atas pada sebuah truk pengangkut. Untuk memudahkan pemindahan atau memudahkan pekerjaan dari pekerja tersebut, maka para pekerja menggunakan bidang miring. Bidang miring itu berupa bidang miring kasar dengan kayu yang kokoh. Rancangan dari pemindahan batu tersebut merupakan gerak benda pada bidang miring kasar yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana bidang miring tersebut ini nantinya akan mempengaruhi atau akan memudahkan para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian untuk konsep dari gerak bidang miring kasar ini, saya akan menjelaskan sedikit. Gerak benda pada bidang miring merupakan gerak lurus sejajar bidang miring jika tidak ada gaya yang menahannya pada sebuah benda yang diletakkan pada bidang miring. Benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan dan percepatan sampai akhirnya benda akan diam pada bidang horizontal. Komponen gaya untuk gerak benda pada bidang miring terdiri dari gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X untuk gerak benda pada bidang miring adalah garis yang sejajar dengan bidang miring, sedangkan sumbu Y untuk gerak pada bidang miring adalah garis yang tegak lurus dengan bidang miring. Dalam gerak bidang miring ini terdapat dua hal yang memengaruhi, yaitu gaya gravitasi dan gaya gesek. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan lebih tentang gerak bidang miring kasar. Dari adanya pengaruh yang ada pada bidang miring tersebut, maka terdapat gaya gesek. Besar gaya gesek inilah dipengaruhi oleh nilai koefisien gaya gesekan dan gaya normal. Koefisien gaya gesek dibedakan menjadi dua, yaitu koefisien gaya gesek statis dan kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesekan yang bekerja pada benda berada dalam keadaan awal diam. Sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya gesekan yang bekerja pada benda yang bergerak atau sudah memiliki kecepatan. Dalam hal ini saya menerapkan gerak bidang miring kasar di mana arahnya itu ke atas sesuai dengan fenomena yang telah saya jelaskan di atas. Nah, berdasarkan gambar ini maka dapat berikan rumus atau persamaan, yaitu tentang menurut hukum Newton 2, di mana rumusnya seperti pada saya berikut. Nah, dari rumus tersebut maka akan adanya persamaan gaya gesek yang nantinya rumus tersebut akan digunakan ke dalam pembuatan simulasi gerak bidang miring kasar. Mari kita simak bagaimana tutorial pembuatan simulasi gerak bidang miring kasar pada aplikasi Scratch. Ini merupakan gerak bidang miring kasar.
bagaimana sih proses pembuatannya? Mari kita jelaskan. Nah, di sini ada beberapa komponen yang akan digunakan pada Scratch. Yang pertama di sini ada slide-nya. Saya menggunakan bola untuk ball, atau kita merupakan ini adalah sebuah batu. Kemudian ini terdapat line. Line ini merupakan sebagai bidang miring kasar yang bisa diumpamakan sebagai kayu yang ada pada bidang miring, kayu yang merupakan bidang miringnya dari batu yang akan dipindahkan. Nah, untuk bagaimana ini termasuk ke dalam gerak bidang miring kasar, ada beberapa kode yang harus kita gunakan. Yang pertama, ini ada bendera warna hijau. Ini untuk memulai suatu gerak tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa variabel yang kita bisa ambil dari variabel, kemudian kita drag. Nah, dan kita bisa menuliskan apa-apa saja variabel yang diperlukan. Kemudian di sini saya ada menggunakan gravitasi, waktu, kemudian ada sudut alfa, koefisien gerak, x0 dan y0. Nah, berdasarkan variabel-variabel ini, kemudian saya mengatur untuk pengaturan di atasnya dengan go to x. Nah, go to x dan go to y ini kita bisa ngambil dari motion. Kemudian ada erase all, set pen size to, dan set pen color to. Di sini kita bisa mengambil dari pen, dimana pen ini kita ambil dari choose a extension. Setelah itu kita gunakan repeat until untuk bagaimana gerak ini dapat berlangsung. Repeat until kita bisa ambil dari control. Kemudian kita drag dan kita letakkan seperti itu. Nah, di sini ada touch as, artinya kita bergerak sampai kita menyentuh di pinggir. Nah, ketika menyentuh pinggir maka akan berhenti. Kemudian ada pen up, dan ini ada suaranya bisa diambil dari sound. Setelah adanya sound tersebut, di sini kita meletakkan beberapa rumus yang rumus itu sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Rumus-rumus ini akan mengatur gerak bidang miring kasar. Ini akan melakukan gerak pada bidang miringnya. Dimana di sini ada xt, yt, dan ft. Untuk x0 sendiri, di sini ada besarnya, yaitu 0,5 dikali gravitasi dikali tinggi dikali waktu dan dikali waktu, kemudian sin of alpha, kemudian cos of alpha dikurangi koefisien gerak dikali cos of alpha dikali cos of alpha. Kemudian untuk y0 nya yaitu ditambah 0,5 dikali gravitasi dikali waktu, kemudian sin of alpha dikali sin of alpha min koefisien gerak dikali sin dikali alpha dikali cos of alpha. Selanjutnya untuk gravitasinya yaitu sin of alpha ditambah koefisien gerak dikali cos of alpha dikali waktu. Nah, di sini karena saya menggunakan gerak bidang miring kasar yang didorong ke atas, maka ini merupakan positif. Tetapi jika teman-teman ingin
menggerakkan gerak bidang miring kasar ini turun, maka kita gunakan ditambah dengan simbol negatif seperti itu. Selanjutnya, setelah kita memasukkan rumus, kita atur untuk pengaturan di atasnya dengan go to x, xt, dan y-nya sama dengan yt. Kemudian ada pen down dan waktu untuk bergeraknya yaitu 0,4. Setelah adanya beberapa kode yang digunakan, maka akan dapat dilakukannya gerak bidang miring kasar. Mari kita simak simulasinya. Kita tekan tombol hijau. Nah, dari simulasi ini kita dapat melihatnya dengan perumpamaan batu yang akan dipindahkan ke truk pengangkut dengan bidang miring kasar. Maka dihasilkan waktu dengan 16,4, kemudian ada UK-nya 0,3, alfanya 30, dan gravitasinya yaitu tetap 10. Sehingga kita dapat melihat bahwa dari simulasi ini telah terjadi gerak bidang miring kasar. Sehingga setelah dilakukan simulasi mengenai gerak bidang miring kasar, kita dapat menyimpulkan adanya gerak bidang miring kasar ini karena suatu gesekan yang terjadi di mana arahnya selalu berlawanan dengan gaya geseknya. Dan untuk gerak bidang miring kasar ini juga dipengaruhi oleh variasi koefisien gesek. Koefisien gesek ini juga berpengaruh terhadap bidang miring yang gerakannya bisa dipengaruhi oleh tinggi dari suatu bidang miring atau pengaruh dari faktor lainnya. Berdasarkan rumus juga di mana persamaan gaya gesek ini dialami oleh sebuah benda di mana saya menggunakan gerak bidang miring kasar pada benda yang didorong ke atas. Demikian penjelasan mengenai fenomena, konsep, dan tutorial mengenai gerak bidang miring kasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.